Cedera dan butuh tongkat jalan, Rivaldo Pakpahan dipastikan absen melawan Filipina. Nova Arianto mengabarkan kondisi terbaru skuad Garuda untuk melawan Filipina, semua pemain dalam kondisi prima kecuali Rivaldo Pakpahan. Rivaldo masih mengalami cedera engkel. Bahkan gelandang bertahan Borneo FC itu harus membutuhkan alat bantu jalan atau kruk untuk berjalan akibat kondisinya itu. Rivaldo menderita cedera dalam debutnya dengan timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun ini hanya bermain selama 40 menit saat skuad Garuda kalah dari Vietnam. Nova tidak bisa memastikan Rivaldo akan absen memperkuat timnas Indonesia melawan Filipina. Ia meminta untuk ditanyakan kepada tim medis skuad Garuda. Sumarji juga senada dengan Nova. Dia menyatakan hampir semua pemain skuad Garuda siap tempur untuk berduel dengan Filipina, namun Rivaldo bakal absen. Naturalisasi oleh Romeni masih membutuhkan beberapa dokumen. Naturalisasi oleh Romeni masih membutuhkan beberapa dokumen untuk diproses lintas kementerian hingga DPR. PSSI yakin striker FC Utrecht itu bisa membela timnas Indonesia dengan tepat waktu. Romeni telah datang ke Indonesia pada November tahun 2024. Pemain berusia 24 tahun ini juga sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI. Arya berkata ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. DPR sedang reses, ada 2 pemain lagi. Kitanya yang telat juga, sehingga sekarang proses masih. DPR sudah reses, sehingga nunggu juga mereka. Namun untuk Romeni naturalisasinya diprediksi tuntas sebelum timnas Indonesia menghadapi Australia. Lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia itu bakal berlangsung pada tanggal 20 Maret tahun 2025 di Stadion Sepak Bola Sydney. Dia berkata jadi masih menunggu. Hitungan kita untuk melawan Australia mudah-mudahan tidak jauh beda dengan proses 2 pemain lainnya ini. Benarkah Emil Audero segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia? Nama Emil Audero mendadak viral di media sosial. Penyebabnya adalah munculnya video obrolannya dengan seorang netizen membahas peluang memperkuat timnas Indonesia. Agam Aprilo lewat akun X pribadinya mengunggah video obrolan dirinya dengan Emil yang kini membela Como. Dia berkata kamu sudah berbincang dengan Erick Thohir. Dia menjawab ya, tapi sekitar setahunan ini. Mari kita lihat saja dan semoga saja. Pada April Emil Audero sempat bertemu dengan Erick Thohir, keduanya juga bersalaman. Biasanya jabat tangan antara Erick dengan seorang pemain diartikan sebagai naturalisasi untuk timnas Indonesia. Emil Audero yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 18 Januari tahun 1997 eligible untuk memperkuat timnas Indonesia lewat jalur perpindahan kewarganegaraan. Kondisi yang mendukung Emil Audero dapat membela timnas Indonesia karena ia belum pernah sekalipun dipanggil timnas Italia, meski menjadi langganan di level junior. Persebaya bakal pulangkan Ze Valente dari Persik Kediri. Persebaya Surabaya menyiapkan rencana pada bursa transfer tengah musim BRI Liga 1. Bajul Ijo disebut akan menambah pemain asing dengan memulangkan Ze Valente dari Persik Kediri. Persebaya tampil bagus pada paruh pertama BRI Liga 1. Pasukan Paul Munster bersaing di papan atas klasemen. Bahkan pada pekan ke-15 mereka berada di puncak klasemen dengan raihan 35 poin. Persebaya akan menambah komposisi pemain asing mereka untuk putaran kedua nanti. Persebaya dengar-dengar mau tarik lagi Ze Valente. Kontrak peminjaman Ze Valente di Persik akan berakhir pada musim ini. Sedangkan pemain asal Portugal itu masih terikat kontrak dengan Persebaya hingga tahun 2025. Dia berkata kemungkinan bisa saja dilepas karena dia kan statusnya dipinjamkan ke Persik Kediri. PSSI bingung damaikan yang mana soal Sintayong dan Elkan Bagot. Arya Sinulinga angkat bicara perihal tidak dipanggil-panggil lagi Elkan Bagot untuk membela timnas Indonesia. Kata Arya Sinulinga semua keputusan ini ada di tangan Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia. Elkan Bagot terakhir kali membela timnas Indonesia pada Piala Asia tahun 2023 yang digelar Januari tahun 2024. Setelah itu Sintayong tidak lagi memanggil pemain kelahiran Bangkok, Thailand.
Padahal saat itu Sintayong membutuhkan Elkan Bagot untuk menambah kuat lini belakang timnas Indonesia. Belum diketahui secara pasti apa alasan Elkan Bagot tidak datang ke Paris saat itu. Arya Sinulinga menambahkan, ada beberapa pemain keturunan yang juga jarang dilirik Sintayong.